Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun terbang melintasi langit, di luar medan perang antara Wakil Jenderal berambut putih dan Kunpeng bermata emas. Pada saat ini, tubuh Wakil Jenderal Iblis rambut putih telah melonjak menjadi 5.000 kaki, dan wajah, leher, dada, dan punggungnya ditutupi dengan goresan besar dengan darah yang berdeguk. Setiap goresan sangat terlihat sampai ke tulang, berkat Kunpeng yang besar. Di sisi lain, Jintong Kunpeng, sekarang, ada lubang darah 5 jari besar di dadanya mengejutkan, darah menyembur keluar, jelas terluka oleh Wakil Jenderal berambut putih. Terutama akar sayap kanannya. Di akar sayap kanannya, darah menyembur keluar dari luka besar di tulang yang sangat mempesona. Kunpeng yang bau, jika wilayahmu lebih kuat, aku bertanya pada diriku sendiri bahwa aku bukan lawanmu, tapi sayangnya, kamu hanya binatang suci kelas 5, Wakil Iblis berambut putih itu menunjukkan tatapan ganas di mata raksasanya. Tunggu aku untuk merobek sayap kananmu, aku akan melihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku, ucap iblis berambut putih itu. Setelah berbicara dengan tawa liar, Wakil Iblis berambut putih itu mengeluarkan energi iblis di tubuhnya, memadatkan satu set armor iblis hitam legam yang membuat pertahanannya tiba-tiba lebih kuat. Dalam keadaan normal, iblis dari tingkat Deputi Jenderal tidak akan memadatkan armor sihir. Karena armor sihir diubah oleh esensi dalam tubuh mereka, setelah mereka memadatkan armor sihir, meskipun pertahanan menjadi lebih kuat, mereka akan merasa cukup lelah. Dan perasaan lelah ini hanya akan semakin kuat. Karena itu, sampai upaya terakhir, iblis tidak akan memadatkan baju besi. Pada saat ini, alasan mengapa Wakil Jenderal Iblis berambut putih memadatkan baju besi sihir adalah karena melihat Tan Yun datang. Adegan di mana Tan Yun memenggal ratusan Wakil Jenderal Iblis, dia harus berhati-hati ketika dia melihatnya melalui kesadaran iblisnya sebelumnya. Bunuh. Wakil Iblis berambut putih itu menghancurkan tubuh 5.000 kaki ke dalam kekosongan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Kunpeng yang sayap kanannya terluka, tidak bisa menghindar tepat waktu. Hati-hati dengan Jinglu, ucap Tan Yun buru-buru berteriak. Tiba-tiba, hal-hal telah berubah. Gaga, itu bukan dia, tapi kamu, ucap iblis itu, dengan mencibir penuh niat membunuh. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang sedang menuju Jintong Kunpeng tiba-tiba berubah arah ke kiri, dengan runtuh kekosongan tiba-tiba muncul di depan Tan Yun. Boom! Ketika langit dengan radius jutaan meter runtuh, Wakil Iblis berambut putih itu menghantamkan tinju raksasa seperti gunung ke Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu. Keganasan momentum membuat Tan Yun gemetar di dalam hatinya. Tan Yun memegang pedang suci dan menebas tinjunya. Saat dia hendak menebas tinjunya, sebuah armor tinju tiba-tiba muncul di kepalan tangan Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu. Sial, tabrakan. Saat percikan memercik, armor tinju menunjukkan celah seperti jaring laba-laba di bawah pedang, dan kemudian hancur, dan tinju raksasa dari Wakil Jenderal berambut putih, sekali lagi menembak ke arah Tan Yun. Boom! Death Armor, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun sangat berubah, dan dalam beberapa saat, armor hitam legam muncul di tangan kirinya, dan dia mencoba yang terbaik untuk membanting ke tangan kanan berbulu seperti bukit dari Wakil Jenderal Iblis berambut putih. Bang! Retak! Retak! Pada saat kedua tinju bertabrakan, suara retak tulang yang jelas ditelan oleh suara tabrakan yang mengejutkan, dan tinju kiri Tan Yun yang ditutupi oleh baju besi, meledak terbuka. Dalam kabut darah, lengan kiri Tan Yun, yang panjangnya lebih dari 200 kaki, hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sangat kuat, ucap Tan Yun ngeri, organ dalamnya terluka parah, dan dia menyemburkan 3 suap darah satu demi satu. Bang! Dengan suara keras, tubuh Tan Yun meledakkan seorang prajurit iblis, dan itu tertanam dalam di permukaan. Ah, tangan Wakil Jenderal Iblis ini. Pada saat ini, jeritan serak bergema di langit, tapi itu adalah tangan kanan Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang meledak. Kamu umat manusia sialan, kamu menghancurkan tanganku, aku akan menabrakmu, ucap Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu benar-benar marah. Itu terbang dengan marah ke arah Tan Yun yang tertanam di tanah. Saudaraku hati-hati, ucap Jinglu. Ketika mata Jintong Kunpeng cemas dan berteriak,
itu menukik ke bawah seperti kilat emas besar, menonjolkan sepasang cakar raksasa, dan meraih bahu ke arah wakil iblis berambut putih. Mencari kematian, ucap iblis berambut putih meraung tajam, melonjak ke arah tubuh Tan Yun, melonjak dengan energi sihir hitam seperti gelombang, bergoyang ke kiri seperti kilat di langit, menghindari cakar Kunpeng, tangan kiri mencondongkan tubuh ke atas, 5 kuku kaki raksasa yang tajam, dengan aliran darah, menusuk dada Kunpeng. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan tangan kanannya, terbalik di udara, tubuhnya setinggi 5.000 kaki terbang, membuka taringnya, dan menggigit leher panjang murid emas Kunpeng. Segera, taring menembus leher, dan darah tumpah ke dalam kekosongan di sepanjang taring. Mata murid emas Kunpeng penuh keputusasaan. Dia mengepakkan sayapnya dan membawa wakil jenderal berambut putih ke udara. Sepasang cakar raksasa menembus dada wakil jenderal berambut putih, mencoba melepaskan diri dari berambut putih keterjeratan wakil jenderal. Namun, wakil jenderal berambut putih itu menggigit lehernya yang berdarah, seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah sampai dia menggigit leher Kunpeng dengan mata emas. Tabrakan. Darah panas dari leher Jintong Kunpeng tumpah di tanah yang dipenuhi mayat, dan juga membasahi wajah Tan Yun yang tertanam di tanah dan terluka parah. Tan Yun pusing dan membuka matanya. Ketika dia menemukan Kunpeng dengan mata emas di langit, dia menahan rasa sakit karena kehilangan lengan kiri dan berkata, "Xiao Lu, tunggu. Saudaraku, ini aku di sini untuk menyelamatkanmu. Binatang buas berambut putih, aku pasti akan membunuhmu," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun melupakan rasa sakit dan segalanya, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menyelamatkan Jing Lu dan membunuh Jenderal Iblis Mao Fu. Dengan pedang di tangan kanannya, Tan Yun melompat dari tanah, dan menginjak tanah dengan kedua kakinya, boom. Saat tanah retak, tubuh 1000 kaki melesat ke langit seperti panah tajam, dan dia berkata, "Xiao Lu, buka mulutmu dan telan bunga yang haus darah ini. Dan tunggu, kaitkan tulang rusuknya dengan kedua cakarnya, jangan lepaskan," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara jatuh, dan Tan Yun sudah tergantung di udara di belakang kedua binatang itu. Dengan lambaian tangan kanannya memegang pedang, bunga haus darah merah darah di tangannya menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi dan terbang ke mulut murid emas Kunpeng. "Xiao Lu, kunyah," ucap Tan Yun, pengingat Tan Yun terdengar di benak Kunpeng, dan dia segera mengunyahnya dan menelannya ke perutnya. Segera, dia merasa bahwa darah di tubuhnya benar-benar mendidih, dan kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya, dan sepasang cakar raksasa yang dimasukkan ke dada wakil iblis berambut putih itu mengepalkan tulang rusuknya yang besar dengan erat. Kunpeng tiba-tiba mengayunkan lehernya yang besar, mencoba melepaskan gigitan wakil jenderal berambut putih, tetapi dia tidak bisa menghilangkannya. "Bunuh." Tan Yun memegang pedang suci surgawi yang mulia setinggi 800 meter, tetapi tidak berani menggunakan seni pedang ilahi pembunuh 72 arah. Dia takut dia akan melukai Kunpeng. Di saat di langit di belakangnya, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menikam wakil iblis berambut putih itu secara vertikal di bagian belakang leher. Uci. Dalam darah yang memancar, pedang suci sepanjang 800 meter menembus bagian belakang leher dari wakil iblis berambut putih. Tidak, wakil jenderal iblis berambut putih itu penuh dengan taring dan darah, dan akhirnya melepaskan leher Kunpeng mata emas. Pada saat ini, ada puluhan lubang darah di leher Kunpeng yang tidak tahan untuk melihat secara langsung, meskipun dia telah terluka parah, pupil matanya yang besar dengan air mata masih penuh tekad. Dia mengingat kata-kata Tan Yun, dan cakarnya dengan kuat menggenggam dada dan tulang rusuk wakil jenderal iblis berambut putih dan tidak melepaskannya. "Ah! Kunpeng sialan, lepaskan aku," ucap wakil jenderal iblis berambut putih meraung. Kunpeng dengan mata emas dengan tubuh 5.000 kaki, tiba-tiba berputar di udara, mengangkat lengan kirinya yang setinggi ribuan kaki, ke arah dada Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu. Selain itu, Tan Yun tidak pernah berpikir untuk menghindar, dia sudah memutuskan, tidak peduli apa, dia akan menghancurkan wakil jenderal berambut putih dan menyelamatkan Kunpeng. Bas, ketika cincin surgawi jari Tan Yun berkedip, pedang luar biasa tingkat 6 dari atribut angin dan guntur muncul di tangannya, dan tiba-tiba menebas ke arah lengan besar yang ditarik keluar. Uci, dang crash. Ketika pedang ratusan meter menebas ke lengan besar dan bertemu dengan tulang,
itu hancur dengan suara persimpangan emas dan besi. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, lengan besar dengan darah tergambar di dada Tan Yun. Puff! Tan Yun menyemburkan darah, dan tubuhnya yang seperti gunung ditarik jutaan kaki oleh tendangan voli sebelum dia menghentikan sosoknya. Pada saat ini, dada Tan Yun meledak menjadi daging dan darah, memperlihatkan tulang-tulangnya. Tan Yun bisa merasakan bahwa saat dia memasukkan pedang ilahi Tianzun 800 kaki ke bagian belakang Wakil Jenderal Iblis berambut putih, kekuatannya berkurang secara signifikan. Kalau tidak, lengan yang ditarik tadi sudah cukup untuk menghancurkan tulang rusuknya berkeping-keping. Selama kamu sakit, aku akan membunuhmu. Inilah gambaran psikologis Tan Yun saat ini. Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya dan sangat terluka, matanya merah, seperti binatang buas raksasa, marah dalam kehampaan, dan bergegas menuju Wakil Jenderal Iblis berambut putih seperti kilat. Sialan umat manusia, pergi ke neraka, ucal Wakil Jenderal Iblis berambut putih membiarkan Jin Tong Kunpeng meraih tulang rusuknya dengan cakarnya, dan dia sekali lagi melemparkan lengan besarnya ke arah Tan Yun. Tan Yun hati-hati, pada saat ini, suara Suan Yuan Rou terdengar di benak Tan Yun. Pada saat ini, Suan Yuan Rou berdiri di atas tumpukan mayat seperti gunung, menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata. Rower, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, ucap Tan Yun yang dalam hiruk-pikuk, meraung, tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara, dan dia mengayunkan kaki kanannya yang panjangnya 600 kaki, dan menabrak lengan raksasa yang tersapu. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun bersiul panjang, mengguncang langit, dan kaki kanannya menabrak lengan besar yang ditarik secara horizontal. Bang! Retak! Dengan suara keras, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kesakitan, tetapi kulit kaki kanannya yang pecah, darah memercik, dan tulangnya patah dari lutut. Kaki patah Tan Yun jatuh ke dalam kehampaan dengan darah. Adapun Tan Yun yang kehilangan lengan kiri dan kaki kanannya, tubuhnya yang seperti gunung seperti bola meriam menuju ke langit yang jauh. Dan Wakil Jenderal berambut putih membuat suara serak dan menyakitkan yang membuat kulit kepalanya mati rasa, tapi itu adalah tangan kirinya saat lengannya merobek kaki kanan Tan Yun, itu meledak. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya, tidak tahan dengan kekuatan kaki Tan Yun, dan tubuhnya setinggi 5.000 kaki berguling dari langit dan meledak. Ketika Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu melakukan tendangan voli untuk menghentikan sosoknya, dia menatap Kunpeng yang bermata emas yang cakarnya masih mengepalkan tulang rusuknya, dan meraung dengan mata pecah-pecah, jika bukan karena bebanmu yang tergantung padaku, bagaimana ras manusia tercela itu bisa menyakitiku? Sekarang aku akan menggigitmu sampai mati, ucap Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu tidak memiliki tangan saat ini, jadi dia hanya bisa membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher Kunpeng. Mata raksasa Jin Tong Kunpeng menunjukkan keputusasaan, dan berteriak dengan sekuat tenaga, kakak selamatkan aku, ucap Kunpeng. Pada saat berikutnya, suara lemah dan tegas Tan Yun terdengar di benak Jin Tong Kunpeng, jangan takut. Kakak ada di sini, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun yang melakukan langkah ilahi Hongmeng, muncul di atas kepala Kunpeng, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih gagang pedang mulia surgawi yang dimasukkan ke bagian belakang Wakil Jenderal Iblis berambut putih. Uci, Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan pedang surgawi yang mulia, yang panjangnya 800 meter, dan menarik busur dari kekosongan seperti kilat, dan di mulut besar cekungan darah. Adegan tiba-tiba ini membuat Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang terluka parah lengah, dan dia membuka mulutnya dan menggigit pedang suci. Taring dari Deputi Jenderal Iblis berambut putih itu keras, tetapi pedang suci di mulutnya adalah senjata suci tertinggi. Anda harus tahu bahwa di atas artefak tingkat 12, itu adalah artefak yang dihormati manusia, dan di atas artefak yang dihormati manusia adalah artefak surgawi. Konsekuensi dari mengambil gigitan ini bisa dibayangkan. Kuek-kuek. Dalam sekejap, Wakil Iblis berambut putih itu menghancurkan 90% dari suapan taringnya. Binatang buas berambut putih sialan, kamu kehilangan tanganmu, kamu kehilangan taringmu, aku akan melihat apakah kamu akan mati, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menyeringai, dia melambaikan tangan kanannya, cincin di antara jari-jarinya berkedip, dan menara Lingqiao terbang dan melayang di angkasa. Xiaolu, cepatlah dan mulailah menyembuhkan, ucap Tan Yun.
Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa. Saudaraku, hati-hati. Ketika suara kelemahan Kun Peng terdengar, cakarnya melepaskan wakil iblis berambut putih, dan setelah tulang rusuk di dadanya, dia berubah menjadi sekelompok balok emas dan masuk ke menara Ling Qiao. Begitu Tan Yun memikirkannya, menara Ling Qiao tiba-tiba menyusut dan masuk ke telinga kanannya. Sekarang, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan masalah, ucap Tan Yun yang kehilangan kaki kanan dan lengan kirinya, memegang pedang surgawi yang mulia dan menggertakkan giginya. Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang kehilangan tangan dan taringnya, bagaimana mungkin dia masih memiliki keberanian untuk melawan Tan Yun? Ia terbang menuju langit timur dengan sekuat tenaga, dan berteriak dengan suara serak, "Ayah, selamatkan aku, seseorang akan membunuh anak ini." "Ayah, selamatkan anak ini," ucap iblis berambut putih itu. Pada saat yang sama, di langit timur, Jenderal Dewa Mu Pingcuan Jenderal Iblis berambut merah, yang telah dikalahkan satu demi satu, menyeringai, "Mu Pingcuan, kamu mati hari ini," ucap Jenderal Iblis. Pada saat ini, Mu Pingcuan yang telah melakukan teknik pemurnian tubuhnya setinggi 1000 kaki, benar-benar tanpa kulit, dengan tubuh seperti gunung yang bisa dilihat goresan tulang di mana-mana. Dan meskipun Jenderal Iblis berambut merah itu juga terluka, lukanya jauh lebih ringan daripada Mu Pingcuan. "Jika kamu ingin membunuh jenderal hebat ini, kamu sedang bermimpi," ucap Mu Pingcuan memegang pedang raksasa dan tampak tegas. Ketika dia hendak menyerang jenderal besar berambut merah lagi, panggilan bantuan dari wakil jenderal berambut putih terdengar samar-samar. "Nak, itu suara anakku," ucap iblis berambut merah. Iblis itu mengguncang tubuhnya setinggi 6000 meter, dan buru-buru melepaskan kesadaran iblisnya yang dengan cepat meluas mengikuti suara itu. Pada saat ini, Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan juga melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti langit barat dengan kecepatan tinggi. Pada saat berikutnya, satu orang dan satu iblis menemukan bahwa wakil iblis berambut putih sedang dikejar oleh Tan Yun yang mengerikan. "Tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu," ucap Jenderal Iblis berambut merah itu patah hati ketika dia melihat penampilan tragis putranya, dan pupil matanya yang besar mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Kamu kelas 4 Dewa Suci ras manusia, iblis ini akan mencabik-cabikmu," ucap iblis berambut merah. Boom! Iblis berambut merah itu menghancurkan tubuhnya yang besar ke dalam kekosongan, dan terbang menuju langit barat dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, suara cemas Tan Yun datang dari langit barat. "Dewa Jenderal Mu, lakukan segala yang mungkin untuk menahannya," ucap Tan Yun. Tanpa pembukaan Tan Yun, Mu Pingcuan menyembur dengan kekuatan Kaisar Suci luar angkasa, memegang pedang ilahi, kecepatannya meningkat tajam, mengejar Jenderal Iblis berambut merah. Mu Pingcuan adalah keponakan Raja Dewa Mu Feng. Dia telah mendengar dari Raja Dewa Mu Feng lebih dari sekali bahwa pamannya sangat menyayangi Tan Yun, dan Tan Yun adalah dermawan pamannya. Selain itu, Tan Yun juga merupakan murid dari Lingxia Tianzun. Dalam hati Mu Pingcuan, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan Tan Yun mengalami kecelakaan. Dengan cara ini, Jenderal Iblis berambut merah dan Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan, dari langit berwarna magma, menuju Tan Yun dan wakil Jenderal Iblis berambut putih. Ketika Jenderal Iblis berambut merah itu kurang dari 1.000.000 sen dari putranya, tiba-tiba sebuah suara ketakutan keluar, "Tidak. Manusia, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan sakiti putra Jenderal Iblis yang hebat ini," ucap Jenderal Iblis. Namun, Tan Yun yang memegang pedang suci, telah menyusul wakil Jenderal berambut putih, dan pedangnya menembus dada wakil Jenderal berambut putih. Tan Yun mengambil deputi Jenderal Iblis berambut putih yang sekarat dengan pedangnya, melihat Jenderal Iblis berambut merah yang terbang di langit, dan berteriak, "Katakan pada ibumu baik-baik, anak ini dibunuh olehku," ucap Tan Yun. Uci. Tan Yun tiba-tiba menghunus pedang sucinya, membawa sinar pedang dewa kuno, dan menebas lehernya ke arah wakil iblis berambut putih. "Ayah, selamatkan aku, Uci." Sebelum suara lemah dari wakil Jenderal Iblis berambut putih terdengar, Tan Yun menebas kepalanya dengan pedang. Bang! Tan Yun menendang kepalanya lagi, dan jiwa iblisnya benar-benar musnah. "Tidak!" Iblis berambut merah itu menangis, "Kamu umat manusia, iblis ini akan membunuhmu," ucap Jenderal Iblis.
Jika kamu ingin membunuh Jing Yun, maka kamu harus bertanya kepada jenderal hebat ini apakah dia setuju, ucap Mu Pingcuan memegang pedang dan menghalangi jalan jenderal iblis berambut merah itu. Pergi untuk jenderal iblis hebat ini, ucap jenderal iblis hebat berambut merah meraung, melambaikan 5 kuku kaki tajam di lengan kanannya dan menebas ke arah dada Mu Pingcuan. Dang-dang, Mu Pingcuan memblokir dengan pedangnya. Setelah pedang ilahi dan iblis berambut merah membanting kuku mereka, ketika percikan api memercik, kekuatan seperti kekuatan luar biasa datang dari pedang ilahi dan Mu Pingcuan mundur ratusan kaki. Awalnya, Mu Pingcuan tidak sekuat jenderal iblis berambut merah, tetapi pada saat ini, menghadapi jenderal iblis berambut merah yang benar-benar gila setelah kehilangan putranya, Mu Pingcuan bahkan bukan lawannya. Setelah memukul mundur Mu Pingcuan, jenderal iblis berambut merah itu meraung dan mengejar Tan Yun yang melarikan diri dalam kehampaan. Mu Pingcuan mengejarnya dengan pedang ilahi. Sialan, Tan Yun yang kehilangan lengan dan kakinya, melarikan diri ke langit utara dengan putus asa dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun tampak cemas, dan butiran keringat muncul di dahinya. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis, dia tiba-tiba teringat suara Jenderal Besar Bai Feng, "Yuner, lari ke barat laut, pamanku ada di sini untuk menemuimu," ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun melepaskan kesadarannya dan menemukan arah barat laut, seberkas cahaya melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tan Yun tahu bahwa seberkas cahaya adalah Jenderal Besar Bai Feng. Kegembiraan memenuhi dada Tan Yun, dan dia segera melarikan diri ke barat laut ke kiri. Pada saat ini, suara Jenderal Besar Bai Feng bergema di benak Mu Pingcuan, "Jenderal Besar Mu Pingcuan, saya Bai Feng. Anda akan menyerang bolak-balik, dan biarkan Jenderal Iblis berambut merah tetap di sini," ucap Bai Feng. Setelah mendengar ini, Mu Pingcuan sangat bersemangat, dia tahu bahwa bala bantuan akan datang. Oke, setelah transmisi suara Mu Pingcuan, dia memegang pedang ilahi di arah barat laut, mengejar Jenderal Iblis Besar berambut merah. Pada saat ini, iblis raksasa berambut merah meneteskan air mata, mata merahnya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan raungannya terdengar seperti guntur, "Sial umat manusia, kamu berani membunuh anakku, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping," ucap Jenderal Iblis. Setelah 3 napas, Jenderal Iblis berambut merah telah muncul ribuan mil di belakang Tan Yun, dan berkata dengan tegas, "Aku ingin kamu mati untuk iblis ini," ucap Jenderal Iblis. Wosh! Jenderal Iblis berambut merah itu tiba-tiba muncul di udara di Tan Yun di belakangnya, dia mengangkat tangan raksasanya dan memotretnya ke arah Tan Yun. Tepat pada saat kritis, Jenderal Besar Bai Feng berbaju besi, dipenuhi dengan nafas Kaisar Suci kelas 8, muncul di samping Tan Yun, meraih Tan Yun dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke dalam kekosongan di belakang. "Yuner, jangan khawatir tentang saya, sembuhkan lukamu," ucap Bai Feng. Pada saat yang sama, Bai Feng mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan membanting telapak tangan ke dalam kekosongan. Saat Dewa Bai Feng meledakkan telapak tangan kanannya, tiba-tiba, telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh kekuatan Kaisar Suci Emas naik ke langit. Segera setelah itu, ada kayu, air, api, tanah, kekuatan 4 Kaisar Suci, dan 4 telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh kondensasi, momen yang terbentuk dari kehampaan, dan telapak tangan raksasa Kaisar Suci Emas, bersama-sama 5 kembali ke 1, berubah menjadi telapak tangan raksasa dari kekuatan Kaisar Suci 5 elemen. Telapak tangan raksasa berwarna-warni, dengan kekosongan yang runtuh, bertabrakan dengan tangan raksasa yang difoto oleh iblis berambut merah. Bang! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, langit dengan radius 10.000 mil runtuh, dan kekuatan kedua telapak tangan yang saling memukul itu mengejutkan. Yu Wei dari kehampaan yang luas, membentuk lingkaran riak melingkar raksasa, dan sinarnya beriak, menelan langit dalam radius 3 juta abadi. Langit dalam radius 3 juta abadi runtuh dalam sekejap, berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita. Pada saat ini, telapak tangan Kaisar Suci 5 elemen yang dilepaskan oleh Dewa Agung Bai Feng hancur dari kehampaan. Di sisi lain, telapak tangan raksasa yang ditangkap oleh Jenderal Iblis Rambut Merah masih utuh dan akan diserang oleh Cao Bai Feng lagi. "Kakak Bai Feng, aku di sini untuk membantumu," ucap Mu Pingcuan.
Pada saat ini, Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan setinggi 1000 kaki menyerang Jenderal Iblis berambut merah setinggi 6000 meter dengan pedang di tangan. Oke, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya, ucap Dewa Agung Bai Feng meledakkan kekuatan Kaisar Suci 5 elemen dari tubuhnya, dan mengeluarkan tombak ilahi dengan atribut 5 elemen, memegang tombak ilahi, dia naik ke langit dan mulai menyerang Jenderal Iblis berambut merah dengan panik. Dia bertarung bolak-balik dengan Jenderal Dewa Besar Mu Pingcuan, dan bertarung dengan Jenderal Iblis Besar berambut merah. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka parah dalam kekosongan di belakangnya, jatuh dengan genting ke tanah, dan ratusan iblis tampak hitam, air pasang menuju Tan Yun. Kamu dapat memulihkan kekuatanmu dengan ketenangan pikiran, aku akan melindungi hukum untukmu, ucap Suan Yuan Rou. Ketika suara surga terdengar, Suan Yuan Rou yang berlumuran darah musuh, memegang pedang di tangannya, dan terbang di depan Tan Yun di udara. Dengan rotasi pergelangan tangannya, dia membawa mengangkat sinar pedang dan membunuh ratusan iblis yang datang. Hanya beberapa saat sejak Suan Yuan Rou mengambil bunga yang haus darah. Meskipun dia adalah Dewa Suci kelas 2, dia tidak takut bahkan di hadapan Dewa Suci Agung Suci kelas 4, apalagi sekelompok iblis di alam dewa. Puci, dia seperti serigala memasuki kawanan domba. Seorang prajurit dewa dengan nama 300 meter, berubah menjadi tumpukan mayat di bawah cahaya pedang yang cemerlang. Dalam beberapa napas, ratusan tentara iblis semuanya terbunuh. Iya, setelah Tan Yun menjawab, dia mengeluarkan menara Ling Qiao. Ketika dia datang ke lantai 3 untuk memulihkan luka-lukanya, dia melepaskan indranya untuk memeriksa Kunpeng di lantai 2 menara, dan menemukan bahwa sebagian besar luka Jinglu telah pulih. Segera, Tan Yun yang kehilangan satu tangan dan satu kaki, berbaring telentang di tanah. Suan Yuan Rou memegang pedang dan berdiri ramping di luar menara Ling Qiao. Ribuan tentara iblis berkumpul tidak jauh, tetapi tidak ada yang berani untuk melangkah maju. Mereka tidak berani, tetapi mereka tahu bahwa gadis manusia di depan mereka terlalu kuat. Di langit yang jauh, pada saat ini, Jenderal Iblis berambut merah dan Bai Feng dan Mu Pingcuan bertarung dalam kegelapan dan cara yang tidak bisa dibedakan. Meskipun menghadapi pengepungan dua jenderal besar, Jenderal Iblis berambut merah itu tetap tidak menunjukkan kerugian. Tubuhnya yang 6000 kaki tiba-tiba bergetar, dan itu meraung ke 8 Jenderal Iblis berambut biru dari tingkat Raja Suci tingkat 9 yang bertarung dengan 20 Jenderal Dewa Tentara Keluarga Mu di Kekosongan Utara. Dia disebut Jing Yun, ras manusia terkutuk, dia membunuh putra Jenderal Iblis Besar, dia sekarang berada di menara di tanah di barat laut, kalian tidak peduli tentang yang lain, bunuh dia untukku. Harus bunuh dia, ucap Jenderal Iblis. Setelah mendengar ini, 8 Jenderal Iblis melepaskan keterikatan mereka dengan 20 Jenderal Dewa dan berubah menjadi 8 sinar hitam legam, menuju menara Dewa Ling Qiao. Pada saat ini, Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan meraung, semua dewa patuhi perintah dan lindungi Jing Yun dengan cara apapun, ucap Mu Pingcuan. Jenderal, kami patuh. Setelah menunggu Raja Suci, jiwa Raja Suci terbakar, dan kecepatannya meningkat pesat, menyusul 8 Jenderal Iblis dan memulai pertarungan lagi. Alasan mengapa 20 orang akan membakar jiwa Raja Suci adalah karena suara Tan Yun terdengar di benak mereka, dan Tan Yun memberitahu mereka bahwa mereka memiliki ramuan ajaib untuk mengobati jiwa yang rusak, jadi biarkan mereka membakar jiwanya untuk menghadapi musuh. Saat 20 orang membakar jiwa Raja Suci, kekuatan mereka meningkat pesat, dan dalam sekejap, bahaya 8 Jenderal Iblis ada di mana-mana. Pada saat ini, suara Tan Yun juga terdengar di benak Mu Pingcuan dan Bai Feng, saya memiliki ramuan ilahi yang menyembuhkan jiwa yang menderita serangan balasan. Anda harus membakar jiwa Kaisar Suci, meningkatkan kekuatan Anda, dan membunuh Jenderal Iblis Besar, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, keduanya para dewa segera membakar jiwa Kaisar Suci, dan kekuatan mereka melonjak, akan bertarung bersama. Mu Pingcuan, Bai Feng, Jenderal Iblis berambut merah membuka taringnya dan meraung, bahkan jika kamu membakar jiwa Kaisar Suci, Jenderal Iblis ini tidak akan takut padamu, ucap Jenderal Iblia. Sesaat kemudian, di ujung langit, 10 kapal besar Shenzhou, membawa 100 juta tentara Baijia, berlari kencang. Tentara keluargamu yang bertarung dengan lebih dari 5 juta prajurit iblis surgawi, sangat gembira dan berteriak. Saudara-saudara, tunggu, bala bantuan kami ada di sini.
Bagus, bala bantuan akhirnya ada di sini. Bunuh, biarkan binatang buas ini dibunuh tanpa meninggalkan baju besi, dan balas dendam tentara keluargamu kita yang mati. Pada saat ini, 8 jenderal iblis di langit yang dikepung oleh 20 jenderal dewa ditutupi dengan garis-garis luka yang dalam. Cedera 8 jenderal iblis bahkan lebih serius daripada cedera 20 jenderal keluargamu yang mengepung mereka. Salah satu jenderal iblis, dengan ekspresi panik di pupil raksasanya, berkata melalui transmisi suara, "Jenderal iblis besar yang terhormat, 100 juta bala bantuan musuh akan segera datang, perintahkan kami untuk mundur. Jenderal terakhir tahu bahwa Anda kehilangan putramu, hatiku sakit, tetapi hanya dengan hidup kita dapat membalas dendam di masa depan," ucap iblis itu. Mendengar ini, jenderal iblis berambut merah yang dikepung oleh Mu Pingcuan dan Bai Feng berteriak di langit, suaranya mengungkapkan keengganan yang dalam dan kesedihan. "Semua iblis mematuhi perintah, naik perahu ajaib untuk mundur," ucap jenderal iblis. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.